Pernahkah kamu merasa terjebak dalam labirin pikiranmu sendiri? Seperti berada di sebuah ruangan gelap tanpa pintu keluar, di mana satu pikiran terus berputar, berulang-ulang, tanpa henti. Kamu memikirkan sebuah masalah begitu lama, memutar ulang kemungkinan demi kemungkinan, tapi ujungnya hanya kelelahan tanpa ada jawaban pasti. Itulah yang disebut overthinking, musuh halus yang seringkali tidak kita sadari, namun perlahan menggerogoti ketenangan hidup kita. Overthinking membuat kita mencemaskan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Kita memikirkan apakah orang lain menyukai kita, bagaimana hasil dari suatu keputusan, atau membayangkan skenario buruk yang mungkin saja tidak akan pernah nyata. Semakin kita berpikir, semakin dalam kita tenggelam. Bukannya menemukan solusi, justru kita kehilangan energi, tidur terganggu, bahkan merasa semakin jauh dari rasa damai yang kita cari. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal dengan istilah rumination, pikiran yang terjebak dalam lingkaran tanpa arah. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan ini bukan hanya mengganggu kesehatan mental, tetapi juga mempengaruhi fisik, meningkatkan risiko stres kronis, mengacaukan pola tidur hingga menyebabkan insomnia, menurunkan daya tahan tubuh, bahkan memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada. Singkatnya, overthinking adalah racun halus yang perlahan tapi pasti menggerogoti hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus pasrah hidup dalam lingkaran itu? Apakah tidak ada jalan keluar dari jerat pikiran yang tak pernah berhenti berputar? Jawabannya, tentu ada. Kita memang tidak bisa sepenuhnya menghentikan pikiran, karena berpikir adalah bagian dari diri manusia. Namun, kita bisa belajar mengelola arah dan intensitasnya. Alih-alih membiarkan pikiran mengendalikan kita yang perlu belajar mengambil kendali. Dan kabar baiknya, ada cara yang bisa kita lakukan untuk itu. Ada langkah-langkah sederhana, namun ampuh untuk membantu kita keluar dari jebakan overthinking. Tidak harus dengan meditasi berjam-jam, tidak pula dengan menolak pikiran secara paksa. Caranya lebih halus, lebih manusiawi, dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas bersama 4 cara ampuh menghadapi overthinking, agar pikiranmu kembali tenang, hatimu lebih ringan, dan hidupmu bisa dijalani dengan penuh kesadaran. Karena pada akhirnya, hidup terlalu singkat untuk dihabiskan hanya dengan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Salah satu penyebab utama overthinking adalah kita terlalu sering memberi perhatian berlebihan pada hal-hal yang sebenarnya tidak pernah bisa kita atur. Misalnya, apa pendapat orang lain tentang kita, bagaimana hasil akhir dari sebuah usaha, atau bahkan bagaimana masa depan yang masih penuh ketidakpastian. Semakin kita memaksakan diri untuk mengendalikan sesuatu yang di luar jangkauan, semakin berat beban yang kita pikul. Pada akhirnya, kita bukan hanya lelah secara mental, tetapi juga merasa tidak berdaya. Ilmu psikologi modern menjelaskan hal ini dengan konsep locus of control, yaitu kemampuan untuk membedakan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Ketika kita menyadari perbedaan itu, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi membuang energi untuk hal-hal yang memang bukan tanggung jawab kita, tetapi mengarahkan energi itu pada hal-hal yang benar-benar bisa kita ubah. Coba bayangkan, kamu cemas karena takut gagal dalam sebuah pekerjaan. Jika kamu hanya memikirkan hasil akhirnya, apakah akan berhasil atau tidak, maka pikiranmu akan dipenuhi kecemasan yang tak ada ujungnya. Tetapi jika kamu menggeser fokusmu pada hal yang bisa kamu kendalikan, misalnya mempersiapkan diri lebih baik, belajar, berlatih, atau memperbaiki strategi, maka pikiranmu akan lebih tenang, karena yang kamu lakukan adalah sesuatu yang nyata, bukan sekedar kekhawatiran kosong. Latihan sederhana ini bisa kamu terapkan setiap kali rasa cemas muncul. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku bisa melakukan sesuatu untuk mengubah ini? Jika jawabannya ya, maka lakukan tindakan kecil sekecil apapun, karena langkah nyata jauh lebih berharga daripada pikiran yang berputar tanpa henti. Tetapi, jika jawabannya tidak, lepaskan, biarkan hal itu berjalan sesuai alurnya. Disinilah letak kebebasan mental, yaitu saat kita berani menerima bahwa tidak semua hal ada dalam genggaman kita, dan itu tidak apa-apa. Mulai hari ini, buatlah sebuah catatan kecil di ponsel atau buku diarimu. Bagi setiap kekhawatiranmu ke dalam 2 kolom, hal yang bisa kamu kendalikan dan hal yang tidak. Fokuskan energi hanya pada kolom pertama dan izinkan kolom kedua berjalan tanpa kamu bebani pikiranmu.
Jika kamu merasa tips ini bermanfaat, tekan tombol like dan bagikan pada temanmu yang juga sering terjebak dalam overthinking. Dan jangan lupa, subscribe channel ini agar kamu selalu mendapat pengingat untuk menjaga pikiran tetap tenang dan fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. 2. Latih kesadaran penuh, mindfulness. Salah satu alasan mengapa banyak orang terjebak dalam overthinking adalah karena pikiran kita jarang benar-benar berada di sini dan sekarang. Kita sering terperangkap dalam bayangan masa lalu yang sudah selesai atau kekhawatiran tentang masa depan yang bahkan belum terjadi. Akibatnya, kita kehilangan kesempatan untuk merasakan kehidupan yang nyata, momen yang sebenarnya sedang kita jalani. Mindfulness yang banyak diajarkan dalam tradisi Buddhisme dan kini banyak didukung oleh penelitian modern adalah seni untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Hanya dengan menarik napas dan menyadari udara masuk ke dalam paru-paru, kita bisa kembali ke kenyataan yang sederhana namun begitu berharga. Neuroscience bahkan membuktikan bahwa praktik mindfulness mampu menurunkan aktivitas berlebihan di bagian otak yang sering membuat kita terjebak dalam overthinking. Cobalah langkah kecil ini. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, lalu sadari apa yang ada di sekitarmu. Rasakan suara, cahaya, bahkan aroma yang hadir saat ini. Biarkan dirimu kembali pada realitas murni tanpa harus terbebani oleh andai atau nanti. Dengan begitu, pikiranmu berhenti berlari dan ketenangan perlahan hadir. Mulailah dengan melatih mindfulness hanya 5 menit setiap hari. Duduk dengan tenang, tarik napas, dan fokuslah pada momen yang ada. Jika kamu merasa tips ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan pada temanmu yang sering overthinking, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan panduan sederhana lainnya untuk menemukan ketenangan batin di tengah hidup yang penuh tekanan. 3. Keluarkan pikiran dari kepala, menulis atau bicara. Salah satu alasan mengapa overthinking terasa begitu melelahkan adalah karena kita membiarkan otak menampung terlalu banyak hal sekaligus. Semakin lama kita menyimpannya, semakin penuh kepala kita, dan pikiran itu mulai terasa menekan dari dalam. Solusinya seringkali lebih sederhana dari yang kita kira. Keluarkan isi kepalamu. Psikologi modern menyarankan teknik journaling, menuliskan semua yang ada di pikiran tanpa harus rapi, indah, atau bahkan masuk akal. Biarkan kata-kata mengalir ke kertas dan perlahan kamu akan merasa lebih lega. Dengan menulis, otakmu berhenti bekerja sendirian menanggung semua beban. Cara lain yang juga efektif adalah berbicara dengan seseorang yang kamu percaya. Kadang begitu kita mengucapkan kekhawatiran kita dengan kata-kata, kekuatannya melemah, bahkan terasa tidak seburuk yang kita bayangkan. Ingatlah ini, pikiran yang dibiarkan diam di kepala akan membesar, tetapi pikiran yang dituliskan atau dibicarakan akan mengecil. Memberinya ruang di luar dirimu adalah langkah awal untuk mendapatkan kembali ketenangan. Jadi cobalah malam ini, tuliskan isi kepalamu sebelum tidur, atau telepon sahabat yang bisa mendengarkanmu tanpa menghakimi. Jika tips ini membantu, jangan lupa klik like, bagikan ke orang terdekat yang sering terjebak overthinking, dan subscribe untuk lebih banyak insight praktis agar pikiranmu tetap sehat dan hidupmu lebih ringan. 4. Hadapi kemungkinan buruk, jangan lari. Salah satu akar terbesar dari overthinking adalah rasa takut terhadap hal-hal yang belum terjadi. Kita membayangkan skenario buruk, lalu berusaha keras menolaknya, seakan-akan dengan begitu kita bisa mengusirnya dari pikiran. Namun, yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin kita melawan, semakin bayangan itu tumbuh kuat dan menghantui kita. Dalam psikologi klinis, ada sebuah metode yang disebut exposure therapy, yaitu berani menghadapi ketakutan sedikit demi sedikit, alih-alih selalu lari darinya. Aneh memang, tetapi justru ketika kita menatap kemungkinan terburuk secara jujur, ketakutan itu mulai kehilangan kekuatannya. Karena saat kita berani berkata, kalaupun hal itu terjadi, aku masih bisa bertahan, kita menemukan bahwa yang kita takuti sebenarnya tidak sebesar yang dibayangkan. Cobalah tanyakan pada dirimu, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Dan jika itu terjadi, apakah aku masih bisa hidup? Masih bisa belajar? Masih bisa bangkit? Hampir selalu jawabannya ya. Dan disitulah letak kebebasan mental.
bukan dengan menolak ketakutan, tetapi dengan menerima kemungkinan bahwa kita cukup kuat untuk menghadapinya. Jadi, lain kali ketika pikiranmu mulai dikejar-kejar skenario buruk, jangan langsung lari. Hadapi, tanyakan, dan terima. Kamu akan terkejut betapa ringan rasanya ketika menyadari bahwa kamu mampu bertahan apapun yang terjadi. Jika menurutmu pesan ini bermanfaat, bagikan kepada teman atau orang terdekatmu yang sering terjebak overthinking. Siapa tahu ini bisa membantu mereka juga. Penutup. Overthinking adalah pencuri ketenangan. Ia membuat kita terjebak dalam lingkaran pikiran tanpa henti, seakan kita berlari tanpa garis akhir. Namun, kabar baiknya, kita selalu punya pilihan. Dengan 4 langkah sederhana ini, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, hadir di momen kini, mengeluarkan pikiran dari kepala, dan berani menghadapi kemungkinan buruk, kita bisa mulai membebaskan diri dari jeratannya sedikit demi sedikit. Ingat, hidup ini singkat. Jangan habiskan waktumu hanya dengan mengulang-ulang hal yang belum tentu terjadi. Isi hari-harimu dengan keberanian, kesadaran, dan rasa syukur. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak datang dari memikirkan segalanya, melainkan dari kemampuan menerima hidup apa adanya, sambil tetap melakukan yang terbaik dengan apa yang kita punya hari ini. Jika pesan ini bermanfaat untukmu, jangan lupa klik like dan bagikan kepada teman-temanmu yang mungkin sedang terjebak dalam overthinking. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten lain seputar motivasi, psikologi, dan cara menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Bersama, kita belajar untuk hidup lebih tenang, lebih bijak, dan lebih bebas dari beban pikiran.